Sebagian orang bermimpi untuk sukses, sedangkan sebagian yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kencer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas mengenai kompetensi guru bagian kedua. Untuk bagian pertama bisa teman-teman klik di link deskripsi ya. Oke, tonton terus video otak kencer ini sampai selesai karena di akhir video akan ada mini quiz spesial untuk teman-teman semuanya. Berikut adalah standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru kecuali A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Akademik, E. Profesional. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, benar banget yang D. Akademik. Pembahasannya berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, adat istiadat, daerah asal atau gender merupakan dimensi kompetensi guru bidang apa gitu ya. A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Akademik, E. Profesional. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, kepribadian. Mantap. Pembahasannya, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Gampang ya? Lanjut ke soal nomor 3. Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dari substansi keilmuan yang menaungi materinya merupakan pengertian dari kompetensi yang mana gitu ya. Yang A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Akademik, E. Profesional. Kira-kira yang mana teman-teman? Gampang banget ini? Betul banget, profesional. Pembahasannya, kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Bisa ya teman-teman? Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Mungkin sebelumnya jika ada dari teman-teman perbedaan jawaban atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya. Tetap stay tune di channel Otak Kencer ini karena kita akan upload videonya setiap hari. Kita coba di soal nomor 4. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia bertujuan untuk A. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. B. Mengembangkan logika, kemampuan berpikir, dan analisis peserta didik. C. Membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. D. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang E. Membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani, rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Kira-kira yang mana ini teman-teman? Tujuan dari mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Wah, kalau ini udah cerita mela-mela ya. Betul banget yang A. Untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bagi teman-teman, ini adalah video kelanjutan dari yang part 1 ya, tentang kompetensi pedagogi. Bagi teman-teman kalau ingin menonton videonya bisa diklik di bagian atas, itu udah ada linknya. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk A. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengembangkan logika, kemampuan berpikir, dan analisis peserta didik.
C. Membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. D. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang E. Membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani, rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Kira-kira yang mana jawabannya? Betul banget, yang B ya. Jadi kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya untuk mengembangkan logika, kemampuan berpikir, dan analisis peserta didik. Di soal nomor 1, level berpikir menurut taksonomi Bloom terdiri dari berapa tingkatan? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, dan E. 7. Untuk tiap-tiap videonya nanti bisa teman-teman pause ya terlebih dahulu. Kalau udah dapat jawabannya bisa dilanjut. Siap? Yo. Berarti kira-kira nomor 1 ini jawabannya yang mana? Betul banget, jawabannya yang D. Ada 6 tingkatan. Pembahasannya, dalam ranah kognitif terdapat 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, dan evaluasi. Ini yang kita kenal sebagai C1 sampai C6. Nomor 1 ini aman ya? Oke, kita coba lagi di soal nomor 2. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan teori belajar yang mana? A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, D. Connection, E. Humanistic. Betul banget, jawabannya yang kognitif. Pembahasannya, teori kognitif menekankan pada bagaimana informasi itu diproses. Tadi di soal kan dia bilang, dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Makanya teori belajar yang paling tepat itu yang kognitif. Teori kognitif ini dikembangkan oleh tokohnya Ausubel dan Bernard. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 3. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah yang A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Berarti yang mana teman-teman? Betul, sip. Jawabannya yang C, penilaian proyek. Pembahasannya, penilaian proyek merupakan tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Dalam kurikulum, hasil belajar dapat dinilai ketika siswa sedang melakukan proses suatu proyeknya. Karena dia tadi bilang mau mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu, dilakukan secara berkelompok. Makanya yang paling tepat yang C. Bisa ya? Oke. Lanjut lagi kita ke soal nomor 4. Wah, ini pasti pada bisa nih. Kita coba perhatikan data berikut. Yang pertama, membuat soal. Nomor 2, menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, analisis silabus. Yang keempat, membuat kunci jawaban. Kelima, menyusun pedoman penskoran. Yang keenam, menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal yang benar itu yang mana? Yang A, 3, 2, 1, 5, 6, 4. Yang B nomor 3, 2, 1, 6, 4, 5. Yang C, 3, 2, 1, 6, 5, 4. Delta yang D, 3, 1, 2, 4, 5, 6. E, 3, 1, 2, 5, 4, 6. Coba teman-teman, kira-kira untuk menyusun kisi-kisi soal yang paling benar yang mana? Oke, sip, betul, BB jawabannya, yang B ya. Jadi 3, 2, 1, 6, 4, 5. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal gitu ya, kita analisis silabusnya terlebih dahulu. Setelah itu kita menyusun kisi-kisinya. Yang ketiga, membuat soal. Yang keempat, menyusun lembar jawabannya. Setelah itu, membuat kunci dari jawabannya. Yang terakhir, menyusun pedoman penskoran. Oke,
Kita akhirnya di soal yang terakhir ya teman-teman, nggak terasa. Ya emang video ini dibuat soalnya sesingkat mungkin atau soalnya hanya sedikit agar teman-teman nantinya nggak bosen gitu ya. Oke, kita coba di soal yang terakhir 5 ini ada studi kasus gitu ya. Jadi untuk SKB pedagogi guru itu tidak melulu hanya teori tentang bagaimana mengajar, teori-teorinya, tapi juga ada studi kasusnya seperti soal nomor 5 ini. Kita coba ya. Pak Badrun bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan mengenai aturan mainnya, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Badrun itu mencerminkan prinsip model yang mana? Yang A, problem solving learning, B, problem based learning, yang C, project based learning, yang D, contextual learning, yang E, discovery learning. Berarti kira-kira yang mana? Betul, project based learning. Project based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasinya. Sukses itu tentang sebuah perjalanan, di mana butuh perjuangan dan upaya keras. Tetapi yang menjadi masalah adalah seberapa besar keinginan untuk bisa meraih kesuksesan. Sebagian orang bermimpi untuk sukses, sedangkan sebagian yang lainnya bangun di pagi hari dan mewujudkannya.